Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Keluarga Sasabune bersama saya Tika. Hari ini saya kedatangan tamu nih, teman saya sesama orang Indonesia yang punya pengalaman menarik tentang kehamilan dan melahirkan di Jepang. Tonton sampai habis ya. Jadi hari ini saya kedatangan tamu spesial nih, teman baik saya dari channel Mia Chaneru. Hai, perkenalkan nama aku Tamia dan tahun kemarin aku baru melahirkan anak laki-laki dari suami Jepang dan istri Indonesia. Jadi kita hampir bersama lah ya. Iya. Cuman dengar-dengar Mia udah hampir 8 tahun ya? Atau lebih dari 8 tahun tinggal di Jepang? Oh iya, aku udah 8 tahun tinggal di Jepang. Pertama itu kuliah S2 dan setelah itu kerja baru menikah dengan suami aku yang sekarang. Oh jadi Mia di Jepang bukan yang baru sebentar gitu ya? Udah pengalamannya banyak banget. Udah sih, tapi pengalaman melahirkannya baru sekali. Oh ya Mia, ceritain dong awalnya kamu tertarik sama Jepang atau sekolah di Jepang itu gimana sih? Itu sebenarnya kayak orang-orang klasik lainnya dari manga atau komik-komik yang ada di Indonesia. Jadi aku udah baca komik itu dari sejak SMP kelas 1. Dan pengen ke Jepang itu sejak SMA, tapi baru terkabulkan saat aku S2. Wah, alhamdulillah ya bisa meneruskan pendidikan S2 di Jepang. Oh, jadi aku sama suami aku itu dia 2 tahun lebih muda dari aku. Dia ini adik kelas aku waktu di kuliah. Nah, terus ketemu di Tokyo. Dia kerja di Tokyo kebetulan. Aku tuh nikahnya di Yogyakarta. Jadi sebenarnya aku bukan asli Jogja, aslinya Kalimantan. Tapi keluarga bapak aku ada di Jawa Timur, keluarga ibu aku ada di Jakarta. Jadi cari yang tengah-tengah. Jadi biar ketemu titik tengahnya gitu ya. Dan jadi keluarganya si suami aku ini, keluarganya Yosi datang dari Jepang ke Yogyakarta. Sekalian liburan ya, enak kalau di Jogja banyak tempat wisatanya ya. Padahal sebenarnya aku sama Yosi itu kerja di Jepang. Lebih enak kalau nikah di Jepang. Lebih gampang, nggak ribet macam-macam. Administrasinya lah ya. Administrasinya gampang banget. Tapi ya gitulah, karena nikah itu bukan kita doang. Jadi banyak faktor-faktor ya. Faktor, jadi harus mengikuti keinginan orang tua. Iya betul. Habis nikah masih tinggal di Indonesia atau langsung pulang ke Jepang? Langsung, jadi H+1 langsung pulang ke Jepang. Jadi sama keluarga benar-benar ketemunya pas akad aja? Pas akad doang, jadi aku karena kerja dapat cutinya itu dikit banget. Waktu itu libur panjang, Golden Week, aku pas-pasin dan plus 3 hari, jadi aku fitting baju segala macem. Dalam waktu 10 hari itu harus sudah jadi nikahnya. Oh gitu? Iya. Wow. So ya, aku H+1 harus pulang ke Jepang lagi buat kerja. Honeymoonnya kapan? Nah, honeymoonnya ditunda sampai bulan September karena nggak enak kan habis libur panjang minta libur lagi gitu. Kalau di Jepang emang agak strict ya, masalah libur gitu. Libur gitu kayak kamu kok libur terus sih gitu. Padahal sebenarnya kalau buat honeymoon di Jepang itu dikasih cuti. Oh gitu ya. Gampang banget dikasih cutinya. Abis itu gimana kehidupan setelah nikah tanpa honeymoon? Cepet atau lama nih? Cepet banget. Wow, cepet banget. Cepet banget. Jadi cepet banget, saking cepetnya itu sampai aku bingung. Belum adaptasi sebenarnya. Rencananya setahun setelah nikah, tapi ya udah dikasih Allahnya segitu, ya udah. Manusia berencana, Allah yang menentukan ya. Jadi begitu nikah langsung hamil? Langsung. Kaget dong, kaget banget ya. Ini gimana? Kita berdua tuh sampai berdua tuh bukannya langsung seneng gitu, sampai menikah itu walaupun dengan siapapun kan harus sama-sama menyesuaikan diri. Jadi walaupun kita sama orang Indonesia sama orang Jepang tetap harus menyesuaikan diri. So ya belum adaptasi sama sekali udah langsung hamil itu kayak. Jadi sebagai istri aja belum stepnya belum terlewatin, terus totalnya udah jadi mau jadi ibu. Jadi kan kaget gini. Budaya di Indonesia sama budaya di Jepang beda dong pastinya. Lingkungan kantor mendukung nggak? Maksudnya kan baru nikah nih terus tiba-tiba langsung hamil, nah gimana nih responnya orang kantor? Soalnya
kebanyakan mungkin orang-orang Indonesia taunya ya hamil kan harusnya diselamatin atau gimana. iya. Nah, aku pengen tahu nih. Kalau di Jepang itu mereka semua kaget. Pertamanya kaget ya. Kaget. Hah? Hamil katanya. Baru aja nikah kok sudah hamil gitu. Biasanya kalau di Jepang itu 2 tahun 3 tahun lah setelah nikah baru mereka memikirkan masalah hamil, karena bisa jadi setelah nikah nggak cocok terus cerai. Oh, suka ada yang kayak gitu ya? Suka ada yang kayak gitu. Waktu aku hamil, aku kan parah banget nih ini morning sicknya. Jadi aku sampai nggak bisa fokus kerja, muntah terus, kepala aku Serius? pusing banget. Terus udah dari bulan pertama sampai bulan ketiga. Nah aku bilangin ke waktu itu lagi sibuk-sibuknya nih kerjaan aku. Jadi aku mau nggak mau harus bilang karena nggak sanggup untuk lembur kan. Iyalah. Jadi aku mau nggak mau bilang setelah aku tahu hamil sebulan, aku bilang ke kantor aku udah hamil nih sebulan. Semua langsung kaget karena mereka harus hati-hati kan kalau Iya. aku hamil. Kok bilangnya sekarang, harusnya setelah masa kehamilannya itu stable baru kamu bilang, kan bisa aja kayak sesuatu something Iya. happen gitu. Jadi mereka tuh kayak Kenapa sih harus ngomongnya sekarang kayak gitu? Malah bikin orang kayak khawatir gitu iya, ya. jadi kayak nggak bisa disuruh lembur, nggak bisa disuruh ini itu. Jadi aku statusnya itu adalah Engineering ya? engineering sama pegawai tetap dan udah 5 tahun. Jadi mereka harus memperlakukan aku sama dengan orang Jepang lainnya. Di situ tertulis di peraturan kantor kalau aku hamil aku itu berhak untuk menolak lembur. Tapi mereka kayak, Nah, kok lu ngomongnya sekarang sih gitu? Kalau mereka Harusnya nggak tahu nanti kan aja. mereka boleh kasih aku lembur. Jadi sebenarnya tertulis tapi banyak tidak tertulisnya ya, Iya. kayak banyak norma-norma yang Iya. nggak tertulisnya gitu nggak Jadi sih? emang nggak semua sih yang kayak gitu, tapi kebanyakan. Jadi yang sebenarnya tuh kayak cewek yang lain atau gimana gitu. Cewek yang ini hamil tuh setelah 5 bulan baru ngasih tahu, kok kamu ngasih tahu gitu. Kayak kan bisa aja keguguran gitu, kayak belum stable gitu. Terus aku langsung, ya sekarang aku harus bilang, kalau nggak bilang sekarang terus aku keguguran gimana gitu. Iya. Nah tadi kan pandangan orang-orang kantor nih di tempat kerja seperti apa. Nah sekarang gimana sih pandangan tentang orang hamil di sekitar, misalkan kalau naik bis atau naik kereta, ada pengalaman-pengalaman menarik nggak? Pengalaman menariknya itu mereka nggak akan peduli. Itu menarik atau sedih ya? Sedih ya kayaknya. Jadi kalau di Jepang kalau kita hamil itu kita dapat kayak badge gitu warna pink. Maternity Mart ya namanya. Maternity Mart, dan kita itu berhak untuk mendapatkan kursi prioritas di bus ataupun di kereta. Nah, karena aku kerjanya itu pas rush hour dan 1 jam perjalanan, jadi aku sering kayak appeal gitu, jadi kayak nunjukin gitu mark aku gitu. Oh, Soalnya jadi kan kayak nih loh gue hamil loh. Waktu trimester pertama sampai kedua tuh aku nggak kelihatan hamil. Jadi aku kayak, tapi kan karena sangat-sangat capek banget kan morning sicknya, jadi aku sampai ini loh aku hamil gitu, tapi nggak dikasihin. Mereka pura-pura nggak lihat. Beda antara setelah aku pergi sama jam pulang. Waktu aku jam pergi itu kan semua pada pura-pura tidur, pura-pura nggak lihat, walaupun dia tuh kayak ya udahlah nggak. Iya. Nah, Gitu ya. pas kalau pulang mereka tuh kayak lebih santai. Padahal rush hour juga. Jadi mereka lebih kayak ngeliatin aku, oh hamil ya, oh silakan gitu. Abis itu setelah aku usia 7 bulan kan baru kelihatan nih gede. Nah itu mereka tuh jadi kayak lebih perhatian, lebih gitu. aware ya. Padahal pas 7 bulan itu pas sudah yang kayak berdiri aja udah nggak masalah gitu, udah nggak pusing, nggak mual. Justru yang awal-awal itu yang rasanya tuh kayak udah mau gitu. Kalau pengalaman aku nih waktu aku ngidam itu, aku ngidam taiyaki. Jadi aku pengen makan taiyaki saat itu juga. Nah, tapi sama suami aku karena dia pulangnya itu malam, dia bilang ya udah, itu hari Selasa, dan dia bilang ya udah ntar weekend kita beli. Lah, pengennya makannya sekarang. Jadi dia kurang peka, kayak gue tuh maunya sekarang ya sekarang gitu. Dan waktu aku hamil itu aku nggak bisa makan ikan dan nyium bau nasi. Kalau aku sampai usia kehamilan 3 bulan aja, karena waktu kehamilan 3 bulan aku sama sekali nggak bisa makan kan, dan drop sampai 5 kilo aku turun. 5 kilo. Tapi setelah ngidam itu selesai, morning sick itu selesai, semua dimakan. Aku naik 12 kilo. Aku turun 5 kilo, abis itu
normal lagi kan, Mm-mm. baru naik 12 kilo. Jadi Nggak 17 apa-apa kilo. lah. Tetap sehat lah, yang penting anaknya sehat, semuanya Iya. sehat. Saking nggak bisa makannya sampai usia kehamilan 4 bulan itu ibuku datang ke sini. Oh, mamanya Mia datang sini. Cuma buat ngemasakin aku makanan Indonesia. Perhatian banget Iya, mamanya. aku sampai ya ampun, Bu, aku nggak bisa makan. Sampai ibuku datang ke sini 2 minggu dan itu aku naik 3 kilo. Emang makanan ibu tuh yang paling oke ya. Paling oke. Makanan Indonesia, apalagi kita di sini di Jepang, pasti apa kangennya sama bumbu-bumbu Indonesia nggak sih? Oh. Waktu tahu pertama kali hamil, kan periksa ke dokter. Itu ada bantuan nggak dari pemerintah? Ada pas aku tahu hamil itu waktu usia hamil 5 minggu. Jadi tuh cepet banget, padahal baru tahu janin itu ada detak jantung itu sekitar 7 atau 8 minggu. Jadi aku datang ke dokter karena aku ngerasa ada sesuatu yang beda, aku nggak mau makan. Aku orangnya suka makan banget. Iya, aku nggak suka, nggak tiba-tiba nggak mau makan. Terus menstruasinya telat atau gimana gitu? Itu telatnya cuma telat seminggu. Cuma telat seminggu, tapi aku Jadi kayak belum udah, kepikiran belum ya? kepikiran harusnya, tapi udah selama 3 minggu udah nggak mau makan. Wah, kenapa nih gitu ya? Kenapa nih nggak mau makan kan? Ya udah aku periksa pas usia kehamilan 5 minggu ke dokter. Nah dokternya langsung bilang, wah kamu hamil gitu. Terus aku pikir bakal langsung dikasih kayak maternity mark segala macem. Nah ternyata sama dokternya kalau belum ada detak jantung belum dianggap sebagai kehamilan. Oh iya, biasanya kalau yang dapat maternity mark itu udah 2 bulanan ya, 2 bulan ke atas ya. Nah, setelah itu disuruh lagi balik 2 minggu kemudian. Dia mau lihat apakah janinnya berkembang atau sebenarnya mati. Jadi dicek lagi dan itu waktu pertama kalinya aku dengar detak jantungnya. Soalnya aku setelah 5 minggu itu disuruh datang lagi pas aku 7 minggu. Setelah ketahuan detak jantungnya baru dikasih surat. Oh gitu. Baru nanti setelah kamu dapat surat baru Siti Hall bakal ngasih kamu buku ibu dan anak dan voucher. Jadi dapat voucher itu 3.000 sama 5.000 kalau nggak salah. Iya. Buat kita check up selama 14 kali ya. Iya. Kayaknya emang tergantung kotanya ya. Soalnya kok aku itu nggak nanya apa-apa karena emang nggak pengalaman, nggak tahu pas kakakku hamil juga nggak ada di situ. Jadi aku datang kayak disuruh ukur berat badan, tensi berat sama urin, ya udah aku laksanain. Pas udah dicek sama dokternya itu udah sehat. Sehat udah ya, Udah disuruh keluar. Loh ini gimana? Aku sampai temen aku ada yang hamil bareng aku gitu kan di Indonesia, tapi mereka tuh kayak makan vitamin segala macem. Nah aku tuh sampai insecure gitu kan. Iya. Terus aku langsung tanya sama dokter, ini makan vitamin boleh nggak dok? Iya. Kata dokter, kalau kamu makannya cukup nggak perlu gitu. Jadi sampai aku kehamilan 7 bulan itu minum vitamin. Ya mungkin itu juga sih bedanya di Indonesia sama di Jepang. Dokternya kalau yang di sini mandiri, dan kalau emang kita nggak ada apa-apa ya nggak dikasih apa-apa. Padahal kalau di Indonesia aku tanya sama teman-teman tuh, dikasih vitamin ini banyak banget gitu. Nah akhirnya aku meskipun aku ngerasanya sehat nggak ada apa-apa, cuma akhirnya aku beli suplemen sendiri sih di drugstore. Aku juga setelah 7 bulan kalau nggak salah. Soalnya aku darahnya itu darah rendah. Tekanan darah rendah dan darah aku anemia juga. Ya, anemia. Ternyata kita banyak kesamaan ya. Iya. Aduh, aku tuh anemia padahal janin aku waktu itu tuh gede banget. Nah, biasanya kalau gede janinnya itu riskan sama darah tinggi. Tapi aku kebalikannya, aku darah rendah. Darah rendah ya. Jadi emang dokternya sampai biasanya aku darah rendah, tapi pas aku hamil tuh kayak normal gitu, jadinya 120, 60. Biasanya aku 160 gitu. Jadi emang sih kadang-kadang kita ngerasa insecure, namanya beda bahasa, beda budaya. Terus dokternya dingin banget, nggak ngasih tahu apa-apa, tapi malah jadi belajar gitu ya. Iya, jadi aku sampai darah rendah itu anemia, sampai minum obat gitu. Iya, waktu itu aku juga anemia, akhirnya dikasih tetsubung apa? Iya, zat besi. Nah itu sekali-sekalinya dikasih vitamin, zat besi itu. Aku juga sama. Kalau aku itu kebetulan rumah sakit di tempat aku tinggal itu cuma ada 2. Jadi pertama kali aku daftar di rumah sakit yang satu, yang murah, maksudnya yang murah dan terkenal, itu udah full. Padahal aku daftarnya pas 5 minggu itu. Dia nanya kira-kira kapan lahirannya, dan dia udah nentuin pas itu Januari kan, HPL-nya.
Nah dia bilang, wah kita udah penuh nih Januari, nggak bisa, kamu cari rumah sakit yang lain aja, digituin. Udah, akhirnya aku ke rumah sakit yang lain. Nah rumah sakit yang lain ini ada 4D-nya, bahkan ada rekamannya. iri Dikasih gratis. iri banget, Iya. iri banget, pasti Kasih seneng. gratis, dan itu nggak mahal, nggak bayar kita. Serius? Jadi, dari voucher itu udah nggak nambah Udah apa-apa include. lagi. Tapi emang pas lahirannya itu mahal. Aku sekitar lahiran normal ini sekitar 54 mang, 56 mang. Itu sekitar kalau dirupiahkan 75 jutaan. Itu normal. Kalau sesar itu nambah lagi sekitar 15 mang, sekitar 25 juta. Malah di daerah gitu itu malah bisa plus karena 420.000. Kadang-kadang kalau di daerah itu bisa cuma 200.000 lahiran normal gitu. Tapi ya itu kamarnya gabung sama temen. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dan Setelah ketahuan detak jantungnya baru dikasih surat. oh gitu. Baru nanti setelah kamu dapat surat, baru Siti Hall bakal ngasih kamu buku ibu dan anak dan voucher. Oh.